Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali dalam perkuliahan anatomi dan fisiologi manusia. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sistem indera. Nanti dalam pembahasan ini sedikit banyaknya akan dikaitkan dengan materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang sistem koordinasi. Karena memang indera ini juga bagian dari sistem koordinasi ya, bersama-sama dengan sistem saraf dan juga sistem hormon. Terutama untuk sistem saraf mungkin ini akan lebih banyak muncul juga di sistem indera. Oke, kalau begitu mohon disiapkan spirit dan juga konsentrasinya, sehingga kalian bisa menyimak pemaparan tentang materi sistem indera ini dari awal sampai dengan akhir. Oke, kita mulai ya. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini, ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada kalian. Yang pertama, kira-kira kenapa ya manusia bisa mengenal lingkungannya? Ya. Kemudian, apa sih yang membedakan antara orang normal dengan orang tunanetra? Ya. Oke. Nah, ini ada sedikit ya mungkin keyword dari jawaban yang bisa menjawab pertanyaan di atas itu berkaitan dengan indera yang digunakan berbeda gitu ya antara orang tunanetra dengan orang normal. Kalau misalkan yang tunanetra, mungkin mereka tidak bisa menggunakan netranya untuk mengenali lingkungannya. Sementara kalau pada orang normal, salah satu yang bisa digunakan untuk mengenali lingkungannya itu dengan netranya, gitu ya, dengan matanya. Oke. Masih berkaitan dengan mata nih ya, saya mau menampilkan salah satu gambar, mohon disimak. Jadi kalian lihat apakah gambar yang akan saya sajikan ini berputar atau tidak. Nah ini, bagaimana Anda melihatnya? Apakah berputar ataukah tidak? Yap, itu jawabannya tergantung interpretasi dari penglihatan Anda sendiri. Ya, mungkin ada yang melihatnya berputar, ada yang melihatnya tetap kok nggak rubah. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi itu hanya pengantar saja. Jadi nanti ke depannya berkaitan dengan sistem indera, itu akan ada 5 indera yang dibahas. Yang pertama adalah indera peraba, atau kita bahasnya tentang kulit ya. Kemudian juga ada indera penglihatan, yaitu mata, dan indera pembau, yaitu hidung. Kemudian indera pengecap, yaitu lidah, dan juga indera pendengaran. Yang dibahas adalah telinga. Nah, masing-masing dari indera peraba sampai dengan indera pendengaran itu punya nama-nama reseptor khususnya gitu ya. Kalau kulit ini sering disebut thermoreseptor atau mekanoreseptor. Why? Karena kulit ini memiliki reseptor-reseptor yang bisa menerima rangsangan mekanik. Ya, makanya disebutnya sebagai mekanoreseptor. Kayak misalkan sentuhan, tekanan, itu nanti yang bisa merasakannya, ya, yang bisa menerimanya itu adalah reseptor yang ada di kulit. Kemudian juga untuk mata ini rangsang yang nanti bisa diterima kemudian dilanjutkan untuk diinterpretasikan yaitu cahaya. Makanya mata ini sering disebut dia mengandung fotoreseptor. Ya, kalau hidung dan lidah reseptornya itu bisa menerima rangsangan dari zat-zat kimia. Sehingga disebutnya sebagai kemoreseptor. Sementara untuk telinga ini mengandung reseptor yang bisa menerima rangsang berupa suara. Makanya disebutnya sebagai fonoreseptor. Gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah indera peraba atau kulit. Ini sebetulnya mungkin flashback materi tentang istilahnya apa ya, materi struktur hewan mungkin ya. Struktur perkembangan hewan. Nah, kulit itu kalau kita telusuri ada 2 lapisan ya. Yang pertama ada epidermis dan juga dermis. Epidermis sering disebut juga sebagai kulit ari dan dermis ini sering disebut sebagai kulit jangat. Dan di bawah dermis ini ada lapisan yang kita sebut sebagai subkutan. Ya, isinya adalah lapisan lemak. Tapi lemak ini sebetulnya bukan bagian dari kulit ya. Karena kulit itu bagiannya hanya epidermis dan dermis. Oke, nah bicara tentang epidermis, ternyata epidermis pun tidak hanya single layer, tapi dia juga multi layer, artinya disusun oleh lapisan-lapisan lain lagi. Nah, lapisan dari epidermis itu kalau misalkan secara lengkap itu ada 5 lapisan. Kalau saya urutkan dari lapisan paling atas sampai dengan lapisan paling bawah,
Yang pertama, bagian paling atas gitu ya, itu adalah lapisan korneum. Korneum ini sering disebut sebagai lapisan kulit mati. Ya, jadi di stratum korneum dia biasanya diluruhkan secara berkala. Ya mungkin kalian bisa melihat ketika mandi itu ada daki-daki yang luruh gitu ya, atau daki-daki yang lepas dari kulit. Ya itulah yang disebut dengan stratum korneum. Kenapa dia bisa diluruhkan? Karena memang lapisan paling atas itu lapisan yang paling miskin nutrisi. Tapi apakah ketika kulit kita misalkan luruh itu nantinya menjadi menipis? Coba jawab dulu sendiri ya. Oke, berikutnya ada stratum lucidum. Nah, stratum lucidum ini tidak ada di semua bagian kulit, hanya pada bagian kulit tertentu saja. Untuk lucidum, dia mengandung zat yang disebut dengan eladin. Eladin ini merupakan sejenis protein yang menyebabkan kulit itu terlihat transparan. Coba kalian bisa cek sendiri di bagian mana kira-kira stratum lucidum itu bisa ditemukan. Yap, yang paling mudah kalian bisa perhatikan antara punggung tangan dengan telapak tangan. Ya, manakah di antara kedua bagian tersebut yang terlihat transparan? Ya, itu adalah telapak tangan. Jadi stratum lucidum atau si eladin ini kalian bisa menemukan salah satunya di telapak tangan atau misalkan di telapak kaki, sehingga terlihat bagiannya itu lebih transparan. Gitu ya. Kemudian ada stratum granulosum. Nah, stratum granulosum dia mengandung granula-granula yang banyak sekali pigmennya. Jadi, stratum granulosum ini adalah lapisan yang pigmented gitu ya. Kalau misalkan kalian pernah mendengar pigmen kulit yang kita kenal dengan istilah melanin gitu ya, yang diproduksi oleh sel-sel melanosit, nah itu tepatnya itu ada di bagian stratum granulosum, si melanin tadi. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah stratum spinosum. Spinosum itu dari kata spin artinya duri. Jadi si stratum spinosum ini kalau misalkan dilihat di bagian mikroskop itu terlihat nampak kayak ada duri-duri gitu ya, makanya disebutnya sebagai stratum spinosum. Kemudian yang paling bawah kita sebutnya sebagai stratum germinativum atau sering diistilahkan juga sebagai stratum basalis. Kenapa demikian? Karena memang letaknya paling basal. Dan stratum germinativum ini adalah lapisan yang memang paling aktif membelah. Why? Kira-kira kenapa dia paling aktif membelah? Kalau dilihat dari strukturnya gitu ya dan posisinya dia kan paling bawah nih ya, berarti paling berdekatan dengan bagian dermis. Nah, di dermis ini kalian lihat sendiri banyak sekali pembuluh darah. Jadi memang bagian dermis itu kaya sekali dengan pembuluh darah. Makanya lapisan germinativum itu dia bisa memperoleh nutrisi paling banyak. Gitu ya. Sehingga ketika lapisan korneum atau sel kulit mati ini diluruhkan, kulit kalian tidak akan menjadi tipis. Karena apa? Karena stratum germinativum itu akan menggantinya dengan lapisan kulit baru. Gitu ya. Jadi terus diregenerasi. Jadi yang disebut regenerasi kulit itu artinya membantu atau menstimulus supaya stratum germinativum itu semakin aktif membelah atau membentuk sel-sel kulit baru. Gitu. Oke, kita lanjut ke bagian dermis. Nah, untuk dermis sendiri, tadi kalau misalkan kalian lihat, selain ada pembuluh darah, itu kalian juga bisa melihat adanya folikel rambut, gitu ya, akar rambut ini yang ada di bagian bawah, walaupun mungkin ujung rambutnya itu bisa tetap terlihat dari bagian epidermis. Selain itu juga bisa ditemukan berbagai reseptor-reseptor. Ya, nah sebetulnya inti dari sistem indera itu ke bagian reseptornya juga karena ada kaitannya dengan sistem saraf. Jadi berkaitan dengan reseptor, ternyata letak reseptor pada kulit itu kita bisa menemukannya di bagian epidermis maupun dermis. Walaupun dari segi jumlah dan keragaman itu paling banyaknya reseptor bisa ditemukan di bagian dermis. Ya, hanya ada sedikit yang mungkin bisa ditemukan di bagian epidermis. Oke, kita kenali reseptor-reseptor yang ada di bagian dermis dan epidermis atau reseptor yang ada di kulit. Ini kalau dikategorikan ada 5 kategori, tergantung jenis rangsangnya. Gitu ya. Kalau misalkan rangsangnya berupa suhu, berarti ada panas, dingin, gitu ya. Nanti yang nerimanya panas ini adalah reseptornya Ruffini. Kemudian kalau dingin itu Krause. Lalu kalau untuk rangsangan mekanik lainnya, misalkan ada sentuhan sama tekanan. Ya, sentuhan atau rabaan ini nanti yang sensitif terhadap sentuhan dan rabaan adalah reseptornya Meissner atau Merkel. Kalau tekanan itu Pacini. Ada juga untuk rasa sakit, nanti yang menerimanya adalah reseptor berupa nociceptor atau sering disebut juga sebagai ujung saraf bebas.
Jadi kalau misalkan dulu nih waktu saya zamannya SMA itu kadang suka dipermudah gitu ya untuk mengingat nama-nama reseptor yang ada di kulit. Biasanya tuh sentuh mesra, tekan di sini gitu ya. Jadi sentuh mesra, mesra tuh Meissner. Tekan di sini berarti tekan Pacini gitu ya. Kemudian kurasa dingin rupanya panas. Kurasa dingin berarti Krause dingin, rupanya panas itu Ruffini panas. Ya, kalau sakit mah bebas-bebas aja. Jadi kalau sakit itu reseptornya adalah ujung saraf bebas atau nociceptor. Itu biasanya untuk memudah mengingat jenis-jenis reseptor yang ada di kulit. Oke, kalau kita lihat dari bentuk nih, kalau dari bentuk, nih reseptor pada kulit, yang tadi misalkan ada Ruffini, ini berarti apa? Rupanya panas gitu ya, berarti Ruffini itu untuk reseptor panas, biasanya bercabang seperti ini. Lalu kalau ini yang ujung saraf bebas berarti untuk reseptor sakit, ya. Lalu ada Merkel, ini diskus Merkel, ini untuk sentuhan, ya. Kemudian untuk Krause ini berarti reseptor dingin, kurasa kurasa dingin. Kemudian Pacini, tekan di sini berarti adalah tekanan. Ini kalau ini adalah reseptor yang ada di folikel rambut ya. Oke. Ini juga sama. Jadi di bagian dermis ini kaya sekali dengan jenis-jenis reseptornya. Ya, walaupun untuk ujung saraf bebas juga kalian bisa menemukan di bagian epidermis. Gitu. Oke, kalau dilihat dari posisi misalkan ya antara tekanan sama sentuhan. Silakan kalian raba sendiri saja atau rasakan sendiri saja ketika kalian menyentuh dengan menekan itu akan lebih terasa mana. Kalau sentuhan itu kan hanya sedikit sentuhan saja udah kerasa. Kalau tekanan perlu daya yang lebih tinggi untuk bisa merasakan adanya tekanan ya kan di kulit. Sehingga untuk sentuhan ini posisinya lebih atas dibandingkan dengan tekanan. Gitu. Ya, kalau tekanan ini reseptornya lebih bawah, kalau sentuhan reseptornya ini lebih atas. Gitu ya. Oke, nah ini part terakhir dari kulit berkaitan dengan proses penjalaran impuls. Nah, untuk penjalaran impuls, jadi prinsipnya itu harus ada rangsangnya gitu ya atau stimulusnya, kemudian nanti direspon pasti oleh reseptor, rangsang tersebut dirubahlah jadi impuls, kemudian dilanjutkan ke neuron sensoris. Jadi kalau misalkan rangsangnya anggaplah ini berupa dingin, maka nanti yang akan menerima di kulit pasti adalah reseptornya reseptor Krause. Kalau panas berarti reseptornya bukan Krause, ya kan? Lalu rangsang dingin ini dirubah menjadi impuls. Nah, impuls nanti akan dibawa oleh neuron sensoris menuju saraf pusat. Tapi sebelumnya ini akan masuk dulu ke bagian talamus. Jadi talamus ini kan ibaratnya kayak gerbangnya gitu ya. Masuk ke talamus lalu diinterpretasikanlah di bagian korteks otak atau di bagian lobus parietal. Diinterpretasikan bahwa oh itu adalah dingin gitu ya. Sehingga dingin yang sudah diinterpretasikan ini akan dilanjutkan ke neuron motoris. Untuk selanjutnya diteruskan ke efektor dan dibuatlah suatu respon. Ya tergantung kalau misalkan ada es yang ditempelkan di kulit, kemudian responnya bisa saja kalian menyebutkan dingin gitu ya, atau kalian menjauhkan tangan dari es tersebut. Itu kan berupa istilahnya respon terhadap rangsang yang diterima. Gitu ya. Nah, sampai kalian bisa mengatakan dingin atau menggerakkan tangan itu sebetulnya prosesnya cukup melibatkan banyak komponen gitu ya, walaupun memang sangat singkat. Jadi dari mulai rangsang, kemudian ke reseptor merubahnya menjadi impuls, dibawa ke neuron sensoris, lalu ke talamus dan ke pusat saraf, sampai dilanjutkan ke neuron motoris dan efektor. Gitu ya. Itu jalur yang ibaratnya mutlak seperti itu. Ya, aturannya kayak gitu. Jadi kalian fokuskan saja ke nanti untuk semua indera pun pasti akan ada proses penjalaran impuls. Gitu ya. Oke, nah berkaitan dengan rasa atau istilahnya rangsangan-rangsangan mekanik kayak misalkan sentuhan, tekanan, atau suhu, panas, dingin, apakah kalian bisa merasakannya itu di bagian lidah, telinga, hidung? Kalian bisa merasakan seperti itu juga? Misalkan bisa ngasih sentuhan di hidung kerasa? Atau kalian menyentuh lidah, menyentuh telinga? Ya, bisa kan ya? Nah, sehingga indera peraba itu dikatakan sebagai indera umum. Ya, bisa ditemukan di semua bagian.
Berarti nanti kategorinya yang pertama adalah indera umum. Ini sudah kalian bahas di bagian kulit. Berikutnya 4 indera selanjutnya itu disebut sebagai indera khusus. Karena memang hanya pada bagian itu saja. Gitu ya. Misalkan untuk mata, ya hanya mata saja yang bisa menerima reseptor cahaya untuk diinterpretasikan berupa penglihatan terhadap suatu benda misalkan. Gitu ya. Oke, nah ini indera khusus yang pertama. Yang pertama adalah indera penglihatan atau nanti yang dibahasnya adalah mata. Nah, berkaitan dengan mata, ini nanti ada beberapa bagian yang terlibat. Yang pertama itu ada alat tambahan mata, kemudian ada bola mata, dan juga nanti ada saraf otak kedua ya, saraf kranial kedua. Masih ingat kemarin? Kalau saya menuliskannya kan Olga pergi ke optik gitu ya. Olga itu berarti ol yang pertama adalah olfaktori, pergi ke optik. Optik itu kranial kedua berarti optikus. Nah, untuk saraf kedua atau saraf kranial kedua ini berkaitan dengan penglihatan. Oke. Kemudian ada otak. Nah, otaknya itu kira-kira lobus apa untuk penglihatan? Ya, bagian otak besar bagian belakangnya gitu ya. Atau kita sebut sebagai lobus occipital. Ini pun nanti akan berkaitan dengan penglihatan. Oke, nah kita telusuri untuk alat tambahan mata ya. Kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama gitu ya, langsung jadikan mata kalian, muka kalian sebagai role modelnya gitu ya. Ada alis mata, kemudian ada kelopak mata, lalu ada rambut matanya, dan juga ada aparatus lacrimal ya, atau kelenjar air mata. Ini untuk alis. Alis ini berupa rambut-rambut kasar, kemudian juga di bawahnya ini ada kelopak, lalu muncul rambut-rambut mata. Nah, di rambut mata ini dia mengandung kelenjar Zeiss. Kelenjar Zeiss ini berupa kelenjar sebasea. Sebasea berarti sejenis kelenjar lemak ya, kelenjar lemak. Dan mungkin beberapa di antara kalian pernah mengalami adanya infeksi yang menyebabkan pembengkakan pada kelenjar Zeiss ya, atau kita sebutnya sebagai lordolum atau bintitan. Jadi bintitan ini terjadi karena adanya infeksi mikroorganisme pada bagian kelenjar Zeiss yang ada di akar rambut mata. Gitu ya. Oke, nah mau rambut mata ataupun rambut kasar yang ada di alis ini dua-duanya berperan sebagai protektor, sebagai pelindung. Jadi sebaiknya kayak alis gitu ya, diupayakan untuk tidak dicukur. Oke, kemudian kelopak mata. Kelopak mata ini dia punya otot yang berperan untuk membuka dan menutup mata. Jelas ya? Lalu di antara kelopak mata ini ada celah mata. Nah, celah mata inilah yang nantinya akan menentukan sipit atau beloknya mata seseorang. Gitu. Oke. Kemudian aparatus lacrimal atau kelenjar air mata. Si kelenjar air mata ini ya perannya pasti untuk menghasilkan air mata. Gitu ya. Nanti air matanya keluar lewat ductus lacrimal dan perannya ini untuk membasahi dan membersihkan bola-bola mata. Bolanya kan emang cuma ada sepasang ya. Membersihkan bola mata itu di air mata. Kalau misalkan ya sedikit dibahas di sini ya, karena nanti kelanjutannya itu dibahasnya di sistem imun. Ada yang disebut dengan lisozim. Jadi lisozim ini sejenis enzim antibakteri itu yang bisa mematikan bakteri yang diproduksi atau salah satunya itu terkandung di dalam air mata. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalau ada benda asing yang masuk, kalian refleks itu mengeluarkan air mata karena memang tujuannya itu untuk membersihkan mata dari benda asing tersebut. Jadi itu salah satu bentuk pertahanan tubuh kita. Oke, kemudian di sini juga ada punta. Kalau kalian lihat di sudut mata berdekatan dengan hidung itu ada yang 2 titik gitu ya. Titik tersebut yang disebut dengan punta. Ini nanti berlanjutan ke lacrimal canaliculi atau saluran tempat pengeluarannya air mata. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya berkaitan dengan bola mata. Nah, bola mata kalau kita tinjau dari lapisannya itu ada 3 lapisan ya. Jadi ada lapisan outer, paling luar, kemudian ada middle sama inner. Nah, di bagian outer layer atau kita nyebutnya lapisan fibrosa, karena memang ini isinya sebetulnya adalah jaringan-jaringan fibrosa, itu ada kornea dan sklera.
Jadi kalau kornea ini letaknya itu di bagian anterior, jadi mungkin hanya 1/6-nya ya, 1/6 dari anterior itu ada kornea, diisi oleh kornea, sementara 5/6-nya ke belakang itu diisi oleh sklera. Atau sklera itu yang lebih sederhananya kalian lihat sebagai bagian putih dari mata itu adalah sklera. Ya. Keduanya ini berperan untuk fungsi protektif. Ya, walaupun kornea nanti punya fungsi khususnya juga. Lalu bagian middle-nya, berarti lapisan berikutnya, lapisan tengah, ini disebutnya lapisan vaskuler. Ini berupa uvea. Uvea ini tersusun oleh bagian koroid. Nah, untuk koroid ini di bagian belakang, tapi nanti ke bagian anterior dia bisa menebal, mengalami penebalan, membentuk ciliar body atau badan siliaris, dan badan siliaris juga ke arah depannya ini akan membentuk iris. Ini jadi saling berhubungan ya. Nah, di sini kaya sekali dengan pembuluh darah, sehingga bagian middle layer atau si uvea ini penting sekali untuk menutrisi semua bagian-bagian mata. Jadi mengambil alih untuk fungsi nutrisi. Lalu untuk inner layernya berarti bagian paling dalamnya, gitu ya. Nah, yang paling dalam ini diisi oleh retina. Retina ini mengandung fotoreseptor. Jadi dari semua bagian mata yang ada reseptornya atau fotoreseptornya itu bagian retinanya, ya, sehingga perannya ini untuk fungsi sensorik. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita gambarkan, jadi untuk yang outer layer, berarti yang ini ya, yang luar, bagian depannya itu berarti di sini ya. Ini adalah kornea. Di bagian anteriornya, sementara ke belakang ini udah sklera. Bagian putih-putihnya ini juga sklera. Nah, sebetulnya sebelum kornea juga ada lapisan lendir gitu, lapisan lendir bagian mata yang disebut dengan konjungtiva. Pada beberapa kasus mungkin konjungtiva ini bisa mengalami peradangan yang kita sebut sebagai konjungtivitis. Itu nanti dibahasnya di belakang. Lalu setelah yang bagian putih ini kan tadi outer ya. Sekarang bagian middle-nya yang warna merah. Middle inilah yang disebut sebagai koroid atau uvea. Uvea ini disusun oleh sel-sel koroid, ini kayak sekali dengan pembuluh darah. Dan kemudian di bagian anteriornya ini menebal membentuk badan siliaris ya. Sebelah kiri dan kanan, lalu ke depannya lagi membentuk iris. Oke, kemudian yang bagian dalamnya, jadi bagian dalam inilah yang kita sebut sebagai retina. Ya, retina ini banyak sekali mengandung fotoreseptor. Tapi ada juga bagian yang memang tidak ada fotoreseptornya yang kita sebut sebagai bintik buta. Kalau yang ada reseptornya kan disebutnya sebagai bintik kuning ya. Kalau yang tidak ada reseptornya atau diisinya oleh saraf-saraf itu adalah bintik buta. Itu penjelasannya nanti berikutnya. Oke. Nah, ini masih berkaitan dengan bola mata. Kalau kita lihat dari ukuran, diameter bola mata itu kisarannya sekitar 2,5 cm atau bisa berkisar antara 22 sampai 27 mm. Ya, kalau kita ambil jumlah atau ukuran tengahnya sekitar 25 mm atau 2,5 cm. Nah, untuk susunan bola mata, kalau misalkan biasanya kan untuk mempermudah ini mengurutkan dalam proses penglihatan ya, kita urutkan dari paling luar ke bagian dalam, itu dimulainya pertama adalah kornea. Dari kornea, ini adalah aqueous-humor, ini berarti kornea ya, ini kornea. Lalu bagian dalamnya ini ada cairan, kita sebut sebagai aqueous-humor. Aqueous-humor ini diproduksinya oleh badan siliaris, kemudian masuk ke celah di antara iris, yang kita sebut sebagai pupil. Ya, dari pupil ini lanjut ke lensa. Oke, dari lensa berlanjutlah ke bagian vitreous humor. Vitreous humor juga kayak cairan tapi dia seperti jelly gitu ya, lebih padat. Ini pun yang memproduksinya masih badan siliaris dan perannya itu untuk mempertahankan bentuk bola mata. Jadi vitreous humor kayak bantalannya gitu ya. Lalu nanti dilanjutkanlah ke bagian retina, terutama di bagian fovea atau kita sebutnya sebagai bintik kuning. Disinilah banyak mengandung reseptor-reseptor cahaya. Gitu ya. Ini urutannya. Oke. Nah, kita telusuri satu persatu. Yang pertama adalah kornea. Jadi kornea ini warnanya transparan ya, sangat transparan dan tidak mengandung pembuluh darah. Gitu ya. Kemudian sifatnya ini tembus cahaya, sehingga kornea bisa berperan untuk memfokuskan cahaya. Memfokuskan cahayanya maksudnya memfokuskan cahaya menuju lensa. Jadi selain untuk peran protektif juga kornea berperan untuk memfokuskan dan membiaskan cahaya gitu ya menuju lensa. Oke. Kemudian aqueous humor. Kalau aqueous humor ini tadi cairan bening ya, cairan bening di antara lensa dan kornea. Peran dari aqueous humor ini dia untuk menentukan tekanan dalam bola mata.
Ya, kalau misalkan yang pernah periksa mata, entah itu konsul apa gitu ya, entah periksa minus atau apapun gitu ya, atau ada gangguan di mata, biasanya dokter mata itu pertama itu kayak masukin alat untuk menentukan tekanan bola mata kalian gitu ya. Nah, biasanya tekanan bola mata dengan keberadaan aqueous humor itu dipertahankan dalam kondisi tekanannya 24 mm Hg. Ya, dipertahankan seperti ini. Nah, kalau misalkan produksi dari aqueous humornya berlebih atau mungkin juga karena tersumbatnya saluran dari aqueous humor, karena kan aqueous humor ini bersirkulasi gitu ya di dalam mata kita. Ada namanya canal sclem. Jadi canal sclem ini tempat bersirkulasinya aqueous humor. Kalau si canal sclem ini mengalami penyumbatan, ya mungkin itu akan mempengaruhi tekanan bola mata. Jadi itu nanti dibahas juga di belakang. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan bahwa aqueous humor maupun vitreous humor itu diproduksinya oleh ciliar body, badan siliaris gitu ya, yang letaknya itu ada di samping lensa dan juga di belakang iris ya. Oke, berikutnya adalah iris. Iris ini banyak mengandung pembuluh darah dan juga pigmen ya, sehingga iris inilah yang menentukan warna mata dari seseorang gitu ya, dan ini sifatnya genetik sih. Kemudian dia punya lubang di tengah yang kita sebut sebagai pupil, ya, celah gitu ya, celah iris itu kita sebut sebagai pupil. Dan iris juga mengandung otot yang bisa menyebabkan dilatasi ataupun konstriksi dari pupil. Jadi dilatasi untuk memperlebar pupil dan konstriksi berarti untuk memperkecil pupil. Itu nantinya berkaitan dengan adaptasi penglihatan. Jadi biasanya kalau untuk melihat sesuatu yang lebih yang jauh gitu ya, bisa kita dengan cara si pupil kitanya itu lebih istilahnya memperkecil gitu ya. Itu tergantung objek apa yang dilihat. Nanti pupilnya akan menyesuaikan untuk melebar atau memperkecil gitu ya. Nah, yang memperlebar sama memperkecil pupil itu adalah otot yang ada di bagian iris. Oke, iris ini berarti berfungsi juga untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata melalui pupil. Jadi pupil ini sebagai lubang saja, yang mengaturnya adalah iris, karena irislah yang punya si otot-otot tadi, gitu ya. Otot dilatator pupil dan otot sphincter pupil. Oke. Berikutnya adalah lensa mata. Nah, lensa mata ini letaknya di belakang pupil, ya, belakang pupil dan iris. Dia dikelilingi oleh ligamen suspensorium. Ini ligamen suspensorium ini ya. Ini adalah lensanya. Nah, ini adalah ligamennya. Nah, si lensa mata ini kalau misalkan kita lihat bentuknya itu konveks ya. Kalau masih ingat di fisika mungkin itu bentuknya konveks dan bisa melakukan akomodasi. Yang membantunya siapa? Itu adalah otot yang ada di bagian badan siliaris. Ya, namanya kita sebut sebagai musculus ciliaris. Ini yang akan menentukan akomodasi. Artinya lensa itu bisa istilahnya mempercembung atau mengurangi kecembungan. Itu tergantung objek yang dilihat juga. Gitu ya. Dan wujudnya atau bentuknya sama kayak kornea, dia transparan sebetulnya. Banyak mengandung serat-serat protein juga di situ. Kalau misalkan lensanya mengalami kekeruhan, atau kekeruhan lensa, nanti itu bisa menyebabkan terjadinya katarak. Jadi katarak itu kan sebetulnya karena ini ya, kekeruhan lensa. Ini misalkan lensa tadi ya, lensa berarti ini posisinya ada di belakang iris, ini irisnya. Ya, di sini ada ligamen suspensorium, kemudian berhubungan juga dengan musculus ciliaris. Nah, ini untuk lensa mata, misalkan ini yang normal ya. Kalau misalkan ada kekeruhan, mungkin terlihatnya seperti ini. Inilah yang kita sebut sebagai katarak. Jadi katarak ini lebih penyebabnya karena rusaknya protein-protein yang ada di dalam lensa. Gitu ya. Penyebabnya bisa macam-macam. Biasanya untuk penderita diabetes itu cenderung kemungkinannya lebih tinggi untuk mengalami katarak. Karena gula yang dibawa oleh pembuluh darah kan sebetulnya rutenya bahkan bisa sampai ke mata ya, jelas. Itu gula yang tinggi di dalam pembuluh darah itu bisa menyebabkan kerusakan atau kekeruhan pada protein, salah satunya protein yang ada di lensa. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan untuk lensa normal, ini ketika cahaya masuk, kemudian diterima nih oleh lensa,
nanti lensa ini akan memfokuskan supaya cahayanya itu tepat jatuh di bagian retina. Gitu. Tapi kalau misalkan pada penderita katarak, nanti dia nggak bisa fokus karena di sini keruh gitu, jadi kayak terdistraksi gitu, ya, menyebar cahayanya, sehingga nggak fokus jatuh di retina. Oke, berikutnya vitreous humor, berarti yang letaknya di belakang lensa ya. Ini yang tadi bentuknya kayak jelly, ini diproduksi juga oleh badan siliaris. Dia mengandung jelly yang peran utamanya untuk mempertahankan bola mata. Jadi kalau kalian tekan di bagian mata kalian tuh kerasa lentur gitu ya. Itu karena keberadaan dari vitreous humor. Nah, sekarang di mana sih letak reseptor gitu ya? Kalian juga sebetulnya tadi sudah tahu bahwa reseptor pada mata itu tidak ada di semua bagian gitu, hanya pada bagian tertentu, yaitu jelasnya pada bagian retina, ya kan? Nah, jadi retina atau kita sebutnya sebagai tunika nervosa itu ada dua bagian. Yang pertama ada bintik kuning atau kita sebutnya sebagai fovea, lalu ada bintik buta. Kalau bintik kuning ini kategorinya dia mengandung reseptor penglihatan atau mengandung fotoreseptor. Fotoreseptornya itu ada sel konus sama sel rod, atau kita bisa nyebutnya sel kerucut dan juga sel batang, gitu ya. Sementara untuk bintik buta, ini bagian retina yang tidak mengandung reseptor. Terus mengandungnya apa dong? Dia mengandungnya saraf kranial kedua, atau kita nyebutnya sebagai saraf optikus, yang nanti akan berhubungan dengan otak, tepatnya di bagian lobus occipitalis, gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan reseptor yang ada di retina atau fotoreseptor, yang pertama ada fotoreseptor berupa sel kon atau kita nyebutnya sel kerucut. Nah, sel kerucut ini dia mengandung pigmen yang kita sebut sebagai iodopsin. Nah, iodopsin ini dia jenisnya tidak hanya satu ya, tapi ada 3 jenis iodopsin. Iodopsinnya ada iodopsin merah, hijau, biru, dan ini sebetulnya nanti yang akan menentukan dengan kelainan penyakit buta warna. Ya. Dan iodopsin dia itu peka terhadap cahaya. Jadi kalau misalkan ada cahaya terang, ini bisa terurai tetapi segera dibentuk kembali, segera disintesis kembali. Sehingga iodopsin ini penting untuk penglihatan di tempat terang. Sementara kalau lingkungannya remang gitu atau minim cahaya, iodopsin tidak bisa bekerja. Jadi, si sel konus ini perannya untuk penglihatan di tempat terang. Untuk bisa membedakan warna itu adalah sel konus atau sel kerucut. Sementara kalau di tempat yang minim cahaya, dia tidak bekerja. Gitu ya. Nah, ini karena iodopsin tadi ada 3 warna gitu ya, merah, hijau, biru, sehingga buta warna seseorang itu bisa dikategorikan mungkin ada buta warna merah, ada buta warna hijau, atau buta warna biru. Gitu ya, yang buta warna merah berarti dia tidak memiliki iodopsin merah. Yang hijau dan biru pun misalkan mereka tidak memiliki iodopsin hijau. Atau mungkin sama sekali tidak memiliki iodopsin. Sehingga terjadilah buta warna total. Gitu ya. Kalau misalkan yang hanya buta warna merah kan itu disebutnya buta warna parsial gitu ya. Atau buta warna biru itu pun buta warna parsial. Tapi kalau 3 iodopsinnya tidak dimiliki ya kita sebutnya sebagai buta warna total. Jadi dunianya itu hanya hitam putih gitu ya yang terlihat. Nah, misalkan ini yang buta warna merah, dia tidak memiliki pigmen iodopsin merah. Mungkin yang bisa dilihatnya itu terutama apa ya istilahnya, dia hanya bisa melihat warna-warna campuran selain merah. Gitu ya. Tapi sebetulnya untuk tes buta warna kan tidak bisa langsung kita lihat kain merah, kemudian orang tersebut nggak bisa ngebedain merah, nggak kayak gitu kan untuk tes buta warna. Itu ada tes khusus. Mungkin kalian kalau misalkan pernah coba gitu ya tes buta warna itu ada serangkaian tes-tes khusus biasanya ngebedain atau menentukan huruf atau menentukan angka gitu yang ada di antara kumpulan-kumpulan warna gitu ya. Nanti bisa ketahuan ini buta warnanya apa. Oke. Berikutnya adalah sel batang atau kita sebutnya sel rod. Nah, kalau misalkan sel rod berarti mengandung pigmennya pigmen rhodopsin. Kalau sel kerucut tadi kan iodopsin ya. Kalau sel rod itu mengandungnya rhodopsin. Nah, rhodopsin ini juga sensitif terhadap cahaya. Tapi kondisi sensitifnya berbeda ya. Jadi kalau misalkan pada cahaya terang, si rhodopsin ini terurainya itu sangat banyak gitu ya. Jadi dibandingkan dengan sintesisnya lebih banyak penguraiannya. Sehingga dalam cahaya terang, rhodopsin itu tidak bisa berfungsi.
Tapi kalau dalam cahaya remang atau minim cahaya, penguraian rodopsin itu sama dengan resintesisnya. Jadi terurai, kemudian juga tersintesis. Jadi perbandingannya balance lah, sehingga rodopsin ini merupakan reseptor yang peka untuk cahaya minim. Jadi berperan untuk penglihatan di cahaya remang. Gitu ya, bukan cahaya gelap. Kalau cahaya gelap kan kita sama sekali nggak bisa ngelihat ya. Jadi cahayanya remang-remang gitu, atau sangat minim, itu kita masih bisa melihat benda. Ya, walaupun warnanya tidak bisa terlihat. Jadi yang berperan adalah sel rod. Oke, nah biasanya kalau saya ingatnya gini, 3R gitu ya. R itu berarti rod. Rod ini mengandung rodopsin untuk penglihatan di cahaya remang. Ya, rod, rodopsin, remang. Gitu. Nah ini kalau dilihat dari segi struktural, bentuk sarafnya ini saraf bipolar ya. Jadi dua kutub. Ini yang bentuknya segitiga, ini yang disebut sebagai sel kon. Kalau yang bentuknya apa istilahnya kayak batang gini gitu ya, ini adalah sel rod. Ini adalah sel kerucut, ini adalah sel batang. Oke. Nanti apa istilahnya di sini juga ada kumpulan-kumpulan dari badan sel, gitu ya, badan sel. Bentuknya ini bipolar. Oke. Nah, bicara tentang adaptasi terang gelap, itu sebetulnya ada kaitan dengan apa istilahnya kerja dari rodopsin dan iodopsin. Ya, misalkan kalau kalian beranjak dari tempat terang gitu ya menuju tempat yang remang, maka apa yang terjadi, yang bisa terjadi atau kalian rasakan itu adalah buta sesaat. Ya, kondisi buta sesaat. Kenapa demikian? Misalkan ya. Jadi kalau pada kondisi terang nih kita telusuri satu persatu. Kalau terang itu kan iodopsin dan rodopsin sebetulnya dua-duanya terurai ya karena sama-sama sensitif terhadap cahaya. Cuma kalau iodopsin itu lebih cepat disintesis kembali. Sementara rodopsin kan itu lama gitu ya, di tempat terang itu malah lebih banyak terurai daripada dibentuk. Jadi iodopsin ini akan cepat disintesis kembali. Ya, sehingga kita bisa melihat suatu benda. Jadi iodopsin makanya perannya itu penting dalam penglihatan di tempat terang. Jadi iodopsin yang lebih berperan. Sementara ketika kondisi remang, ya si iodopsin yang asalnya tadi bekerja, gitu ya, itu tidak bisa bereaksi lagi dengan cahaya remang. Jadi dia kerjanya udah stop gitu ya. Kemudian kita perlu waktu kan untuk mensintesis kembali rodopsin. Ya di cahaya remang perlu waktu untuk mensintesis rodopsin. Nah, waktu jeda untuk mensintesis rodopsin itulah yang menyebabkan kita mengalami buta sesaat. Gitu ya. Oke, jadi perlu waktu untuk mensintesis rodopsin dalam kondisi remang. Nah, ketika rodopsinnya sudah disintesis, maka kita bisa melihat suatu benda. Gitu, ya. Oke, nah berikutnya adalah proses penjalaran impulsnya. Prinsipnya sama kayak tadi menjelaskan penjalaran impuls di kulit ya. Jadi dimulai dari rangsangnya. Nah, kalau di sini kan rangsangnya adalah cahaya kan. Cahayanya masuk nih, ingat tadi urutannya. Jadi cahayanya masuk, kemudian dibiaskan di beberapa bagian dari mulai kornea, kemudian masuk menuju pupil, lalu ke bagian lensa gitu ya, dibiaskan lagi sampai menuju ke bagian retina. Gitu ya, nanti bayangannya jatuh di retina, dan kalau misalkan ditelusuri itu kan bayangan di retina itu prinsipnya maya terbalik ya. Nanti bayangan yang sudah jatuh di retina ini akan diterima oleh fotoreseptor. Tergantung siapa yang menerimanya, apakah sel konus atau sel rod. Tergantung jumlah cahaya yang masuknya atau bayangan yang masuknya gitu ya. Kemudian dirubahlah menjadi impuls dan nanti dilanjutkan ke neuron sensoris. Gitu ya, neuron sensoris. Lalu dilanjutkanlah ke saraf otak kedua. Ya, saraf otak kedua. Nah, nanti saraf otak kedua atau kita sebutnya sebagai saraf optik ya, saraf optikus, lanjut ke talamus, dari talamus ke lobus occipital. Dari lobus occipital lalu ke neuron motoris dan ke efektor. Sehingga kita bisa melihat sesuatu. Ya. Di prinsipnya tetap dari mulai rangsang, kemudian sensoris, lalu ke bagian saraf pusat, ke motoris dan ke efektor. Itu secara sederhana atau jalur singkatnya seperti itu ya. Tinggal kalian ingat-ingat saja untuk setiap indera itu kan reseptornya beda-beda.
Ya, reseptornya beda-beda, kemudian saraf kranial yang terlibat juga beda, lalu bagian otak yang nanti akan menginterpretasikan juga beda, gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan bintik buta nih. Bintik buta ini kan bagian dari retina yang tidak mengandung reseptor. Sehingga apa yang terjadi ketika bayangan kita jatuh di bintik buta? Kira-kira? Ya jelas itu kita tidak bisa melihat sesuatu ya. Kita tidak bisa melihat suatu benda. Tidak mungkin bisa menginterpretasikannya karena memang stimulus yang diterima itu tidak bisa diterima oleh reseptor karena di bagian tersebut memang tidak ada reseptornya. Gitu ya. Biasanya kalau dalam praktikum itu nanti ada praktikum untuk mengukur jarak bintik buta seseorang. Ya. Nah, sekarang gimana sih cara supaya benda itu tepat jatuh pada retina? Nah, yang terlibat dalam pemrosesan ini jelas itu adalah lensa. Jadi lensa dengan kemampuan akomodasinya dia bisa mengatur supaya benda itu bisa tepat jatuh di retina. Ya. Jadi kalau misalkan melihat benda dekat, benda nih yang letaknya dekat atau posisinya dekat, maka yang terjadi muskulus ciliaris itu akan berkontraksi. Sehingga menyebabkan lensanya cenderung lebih cembung. Gitu ya. Sehingga bayangan jatuh di retina. Sementara kalau untuk melihat benda yang jauh, gitu ya, yang jauh itu muskulus ciliarisnya berrelaksasi. Jadi lensa itu berkurang kecembungannya, gitu. Akibatnya benda pun itu akan jatuh pada retina. Jadi kalau bendanya dekat, maka kecembungan bertambah. Kalau bendanya jauh, kecembungan berkurang. Gitu. Nah, ini bisa dikaitkan dengan mata miopi sama hipermetropi. Jadi kalau miopi, kita sebutnya sebagai mata dekat ya. Jadi mata dekat itu yang bisa melihatnya hanya jarak dekat. Jadi kalau udah ngelihat benda jauh itu mulai remang-remang, mulai nggak kelihatan. Makanya sering disebutnya rabun jauh. Ya. Jadi miopi kita sebut mata dekat atau rabun jauh. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya itu kenapa hanya bisa melihat yang jarak dekat? Karena memang lensanya terlalu cembung. Lensa terlalu cembung ini menyebabkan susah untuk melihat benda jauh. Gitu ya. Kalau melihat benda jauh terlihat bendanya kabur. Ya, kenapa bisa kabur? Karena bayangannya itu jatuh di depan retina. Jadi tidak pas pada retina, jatuhnya di depan retina kalau pada penderita miopi. Nah, karena dia lensanya terlalu cembung, maka bisa dikoreksi dengan lensa negatif atau lensa cekung. Jadi tergantung minus berapa gitu kan ya. Tergantung kecekungan yang ditambah untuk mengoreksi mata miopi itu berapa. Gitu. Oke, kebalikannya hipermetropi. Hipermetropi ini mata jauh. Mata jauh atau kita sebutnya sebagai rabun dekat. Jadi kalau ngelihat yang jauh itu jelas, kalau ngelihat yang dekat ini nggak kelihatan. Gitu ya. Remang-remang terlihatnya. Nah, itu penyebabnya karena lensanya itu kurang cembung. Kecembungannya berkurang. Ya. Sehingga ketika melihat benda dekat, yang terlihat oleh dia adalah kabur gitu ya. Kenapa? Karena bayangannya itu jatuh di belakang retina. Ya, kalau pada miopi di depan retina, kalau pada hipermetropi itu di belakang retina. Sehingga karena matanya ini terlalu kurang kecembungannya, maka bisa dikoreksi dengan lensa positif atau lensa cembung. Jadi ditambahkan kecembungannya. Gitu ya. Makanya lensanya disebut lensa plus. Oke. Lalu ada mata astigmat sama presbiopi. Kalau astigmat ini disebabkan karena permukaan kornea atau lensanya nggak rata, gitu ya. Biasanya bayangan benda ini kelihatannya pun kabur gitu ya, apalagi untuk melihat benda yang lurus tuh kelihatannya kayak bengkok gitu ya. Nah ini biasanya dikoreksi dengan lensa silindris. Jadi mata astigmat ini sering disebut sebagai mata silindris. Lalu ada presbiopi. Nah presbiopi ini biasanya terjadi seiring dengan bertambahnya usia ya. Jadi lensa itu bisa kehilangan elastisitasnya. Istilahnya berkurangnya daya akomodasi lensa gitu ya. Untuk menambah kecembungan sama mengurangi kecembungan itu mulai berkurang kemampuannya, sehingga ini bisa dikoreksi dengan lensa rangkap untuk yang presbiopi. Nah, ini dia, kita lihat. Ini misalkan ada titiknya atau persilangannya ya tidak tepat di retina, artinya ini objeknya di depan retina. Berarti kira-kira ini rabun apa ya? Atau mata apa yang bayangannya itu jatuh di depan retina? Ini kita sebutnya sebagai miopi, jadi ya, miopi atau rabun dekat. Gitu.
Kalau yang normal ini kan seperti ini ya, tepat di retina. Ini juga yang normal, ini tepat di retina. Tuh. Oke. Nah, ini udah masuk ke kelainan klinik pada mata. Saya tidak menjabarkan semuanya ya, hanya beberapa saja. Yang pertama ada keratoplasti. Keratoplasti ini ya istilahnya penderitanya bisa mengalami kebutaan ya, karena yang rusaknya itu adalah kornea. Jadi korneanya mengalami kekeruhan atau kerusakan. Dan kalau misalkan kornea ini sudah rusak, ya mungkin karena kecelakaan mungkin ya, itu ya salah satu alternatif pengobatannya di transplantasi kornea. Ya. Ini misalkan ini kornea, ini yang kelihatan kayak selaput bening ini adalah kornea, karena tadi kan nggak punya pembuluh darah ya. Jadi kalaupun ada transplantasi kornea atau dilakukan transplantasi kornea itu tidak ada pembuluh darah yang luka, karena memang nggak ada pembuluh darahnya di bagian kornea ini. Oke, berikutnya ada radang selaput lendir atau kita nyebutnya konjungtivitis. Jadi di bagian luar sebelum bagian kornea itu ada yang namanya konjungtiva. Nah, kalau misalkan konjungtivanya normal ya kelihatannya bening seperti ini ya. Tapi kalau misalkan mulai terinfeksi, mulai ada inflamasi atau peradangan kelihatan merah gitu ya. Bahkan kalau lebih parah tuh bisa sampai seperti ini gitu ya. Nah, ini biasanya penyebabnya kalau udah vitis-vitis berarti ada infeksi mikroorganisme. Gitu ya. Jadi mungkin ada virus atau beberapa bakteri yang masuk, entah itu bersama dengan debu atau apapun gitu ya, asap dan lain sebagainya, yang menyebabkan konjungtivanya mengalami peradangan. Ya jelas ini akan mengganggu proses penglihatan gitu ya. Oke, kemudian glaukoma. Nah, glaukoma ini berkaitan dengan meningkatnya tekanan di dalam bola mata. Jadi tekanan bola mata yang disajikan di sebelumnya gitu ya, dengan keberadaan aqueous humor itu kan normalnya 24 mm Hg ya. Tapi pada penderita glaukoma ini bisa meningkat. Kenapa bisa demikian? Ya tadi, karena saluran dari si aqueous humornya atau yang kita sebut sebagai canal sclem itu tersumbat gitu, sehingga nggak bisa mereabsorpsi aqueous humor yang bersirkulasi. Dia nggak bisa direabsorpsi balik ke darah. Karena kan aqueous humor sebetulnya awalnya berasalnya atau bahan dasarnya itu dari darah sebetulnya. Ya. Jadi diproduksi, lalu kemudian nanti ditarik lagi untuk dibawa ke darah, untuk dibentuk lagi, terus seperti itu. Nah, itu ada salurannya, atau yang kita sebut kanalis sclem. Ketika si salurannya itu tersumbat, ya akibatnya banyak numpuk gitu ya si aqueous humornya itu di bagian mata, sehingga meningkatkan tekanan pada bola mata. Ya kalau misalkan gejala dari glaukoma ini biasanya nih ketika melihat lampu itu kayak ada lingkaran cahaya gitu ya. Kemudian jelas sakit, kenapa? Karena ada saraf penglihatan di bagian belakang itu yang tertekan oleh tekanan bola mata yang meningkat. Yang jelas mata juga bisa kelihatan merah karena si pembuluh darahnya juga ikut tertekan gitu ya. Nah, pada mata normal ini pressure atau tekanan yang diberikan oleh si bagian apa istilahnya bagian mata sebelah depan gitu ya ke saraf itu ya normal seperti ini. Kita ini untuk yang normal, mata normal. Sehingga si pembuluh darah, saraf-saraf juga normal di sini. Tapi kalau misalkan pada penderita glaukoma, keberadaan tekanan yang meningkat ini menyebabkan si saraf dan juga pembuluh darahnya juga ngebelok gitu ya, kayak ketekan gitu. Oke, nah berikutnya kita masuk pada indera yang ketiga. Memang bahasan yang paling banyak itu adalah indera penglihatan ya atau fotoreseptor. Nanti indera pengecap sampai dengan pendengaran itu tidak terlalu banyak. Oke, untuk indera pengecap, ini nanti yang terlibat itu indera khususnya adalah lidah, jelas ya. Jadi lidah ini bisa menerima rangsangan-rangsangan berupa zat-zat kimia yang mungkin tercampur bersama dengan makanan atau minuman gitu ya, sehingga bisa diinterpretasikan rasa dari makanan atau minuman tersebut. Ya. Kemudian kalau kalian meraba lidah sendiri atau dilihat gitu, lidah itu kan tidak mulus ya, tidak halus, tapi permukaannya itu kasar. Kira-kira kenapa ya permukaan lidah itu bisa kasar? Nah, ini berkaitan dengan keberadaan papila yang ada di lidah. Kayak kita kenal ada 3 jenis papila. Yang pertama ada papila filiform. Filiform berarti bentuknya atau formnya itu seperti fili atau seperti rambut. Jadi kayak benang-benang halus, ya. Ini berupa benang-benang halus, kita sebutnya sebagai papila filiform, dan biasanya otaknya itu ada 2/3 dari permukaan lidah itu diisi oleh papila filiformis. Kemudian ada yang fungiformis. Kalau fungiformis berarti bentuknya seperti jamur kayak gini. Ini biasanya ada di sisi-sisi lidah, ujung-ujung lidah, ya.
itu fungiform, dan yang terakhir adalah circumvallata. Kalau circumvallata ini bentuknya bundar kayak huruf V, jadi ya kayak V terbalik. Ini yang circumvallata. Ini biasanya adanya di belakang-belakang lidah. Gitu. Oke. Kemudian ada istilahnya taste bud. Taste bud versus papilla, ini saya sandingkan. Jadi di dalam satu papilla tadi, entah itu filiform atau fungiform atau yang circumvallata, dia itu banyak mengandung puting pengecap atau kita sebutnya sebagai taste bud. Nah, si puting pengecap ini disusun oleh sel penyokong dan juga sel-sel kecap. Nah, sel-sel kecap inilah yang mengandung reseptor. Oke, jadi reseptor ini ada di sel kecap ini ada di dalam taste bud itu ada di dalam papilla, kalau dirunut seperti itu, ya. Nah, untuk rasa kecap, ini bukan jenis rasa kecap ya, tapi rasa kecap. Tuh dulu itu awal-awal cuma 4 sih sebetulnya, tapi kan sekarang udah nambah ya. Ada istilahnya rasa umami. Selain manis, asin, asam, pahit juga ada rasa umami atau rasa gurih. Nah, masing-masing rasa ini biasanya dia punya daerah khususnya. Ada yang paling sensitif. Ya kadang ini diuji juga ya, diuji dengan kalau misalkan praktikum ini ada menguji sensitivitas bagian lidah mana yang peka terhadap manis, asin, asam, pahit, gitu ya. Begitupun untuk rasa umami. Nah, untuk manis ini biasanya yang sensitifnya itu bagian ujung lidah. Ujung lidah manis, asin itu sebagian ujungnya gitu ya, ujung depan tapi bagian sampingnya, dan juga di samping depan lidah. Kalau asam ini biasanya samping belakang, pahit itu di belakang lidah, dan kalau gurih atau umami itu sebetulnya seluruh bagian bisa merasakan gurih atau umami. Oke, ini misalkan petanya ya, petanya untuk bagian depannya ini manis bisa ngerasain, asin juga sebagian bisa dirasakan di depan. Lalu asin juga ini di bagian samping depan ya, samping bagian depan. Kalau samping bagian belakangnya itu asam, sementara untuk pahit itu di bagian belakang yang paling peka. Jadi sebetulnya semua bagian lidah bisa merasakan, tapi yang paling peka itu ada bagian-bagian tertentu. Kalau umami ini di semua bagian bisa ngerasain umami. Nah, kalian bisa lihat bentuk-bentuk papilanya ya. Ini yang garis-garis nih, terlihat kan? Garis-garis ini yang disebut papilla filiform. Kalau misalkan yang bentuknya lebih tumpul kayak gini, ngerucut gitu ya, kayak jamur, ini berarti yang fungiform. Yang di belakang-belakangnya ini adalah papilla yang circumvallata. Gitu. Nah, ini udah masuk ke proses pengecapan. Jadi untuk proses pengecapan, prinsipnya itu harus ada zat-zat kimia, entah itu terlarut dalam makanan ataupun minuman, itu dibawa oleh makanan dan minuman, nanti akan terlarut dalam cairan ludah. Nah, nanti si zat kimia inilah yang akan mengadakan kontak dan merangsang sel-sel kecap. Ya, sel kecap tadi kan ada reseptornya ya, timbullah impuls. Nah, impuls ini yang nanti akan dijalarkan ke syarafnya, syaraf kranial ke ke-7 ya, dan juga ke-9. Jadi yang ke-7 sama 9 itu berkaitannya dengan proses pengecapan. Yang ke-7 kita sebutnya saraf fasial ya. Kalau yang ke-9 ini glossopharyngeal. Kedua saraf kranial ini yang nanti akan berkaitan dengan talamus, kemudian dibawalah ke lobus parietalis untuk diinterpretasikan. Jadi kalau misalkan penglihatan kan tadi saraf kranialnya saraf kranial kedua ya. Kalau pengecapan itu saraf kranial ke-7 atau saraf kranial ke-8 yang dilibatkannya. Oke. Next, berikutnya adalah indera pembau. Indera pembau berarti kita bicaranya tentang hidung kan. Ini mungkin sudah pernah sedikit disentuh di bagian sistem respirasi. Jadi kita memiliki reseptor pembau yang letaknya di bagian atap hidung atau di langit-langit rongga hidung. Ya, di situ ada sel-sel olfaktori. Nah, si sel olfaktori ini atau ya kita kalau dari luar kan ngelihatnya epitel ya, sebetulnya di epitel olfaktori kalian bisa menemukan adanya sel reseptor dan sel penyokong. Kalau sel penyokongnya itu ya sel epitelnya. Ya, kalau misalkan sel reseptornya adalah sel olfaktori atau sel pembau. Nah, ini punya rambut-rambut kan ya, di bagian ujung-ujung dari reseptor pembau ini ada rambut-rambut yang bisa menerima stimulus berupa zat kimia tertentu. Ini, jadi di bagian atap rongga hidung, ini di bagian atap rongga hidung, itu ada reseptor-reseptornya. Ini dia. Sel-sel olfaktori yang nanti akan berhubungan atau berkaitan dengan pusat pembau. Gitu ya. Berkaitan dengan saraf kranial pertama yaitu
apa istilahnya, saraf olfaktori dan juga lobus atau korteks otak yang berkaitan untuk menginterpretasikan pembauan. Ini kita lihat lebih dalam lagi ya, atau lebih jelas lagi. Ini berarti adalah si sel-sel olfaktori tadi ya. Nah, di bawahnya itu ada silia-silia, masih ingat ya? Silia-silia ini dia secara berkala dibersihkan oleh sekret yang diproduksi oleh kelenjar Bowman. Kalau misalkan silia-silianya kotor atau tersumbat, entah itu karena debu atau apapun, mungkin ini akan bisa menyebabkan terjadinya kesulitan untuk membaui sesuatu. Nah, nanti si sel-sel olfaktori ini akan berkaitan dengan atau berhubungan dengan istilahnya bagian bulbus olfaktorius. Ya, bulbus olfaktorius inilah yang nanti berkaitan dengan saraf kranial pertama atau saraf olfaktori dan juga dengan korteks otak. Gitu ya. Nah, ini proses merasakan bau. Kenapa kita bisa membaui sesuatu? Yang pertama, urutannya pasti harus ada zat kimia tertentu yang masuk bersama dengan gas pernapasan yang masuk lewat inspirasi, artinya dengan udara inspirasi. Nah, masuknya zat kimia ini akan merangsang sel-sel reseptor atau sel-sel olfaktori tadi. Ya. Nah, ketika zat kimianya tertangkap reseptor, ini akan terbentuklah impuls yang akan menjalar ke neuron sensoris. Nah, neuron sensoris ini akan nanti berhubungan dengan saraf pembau atau kita sebutnya sebagai saraf kranial pertama, yaitu saraf olfaktorius. Nah, ketika sudah diterima oleh saraf olfaktorius, maka nanti impulsnya akan dikirimkan ke korteks otak. Atau mungkin lebih tepatnya di bagian temporal depan ya. Temporal depan tanpa melalui talamus. Jadi kalau pembau itu tidak masuk ke talamus. Ya. Jadi langsung masuk dari saraf kranial pertama langsung diteruskan ke korteks otak untuk diinterpretasikan. Gitu ya. Sehingga ya kalian bisa membaui gitu. Bau apa nih kira-kira gitu ya. Ini juga sama kalau disingkat untuk alur pembauan, jadi dari mulai rangsang atau zat kimianya diterima oleh reseptor atau sel olfaktori, dilanjutkan ke neuron sensoris, lalu ke saraf olfaktorius atau saraf kranial pertama, kemudian diinterpretasikan di korteks otak, ke neuron motoris, dan ke efektor. Gitu ya. Oke, kelainan klinik yang mungkin berkaitan dengan pembauan itu adalah anosmia. Nah, untuk anosmia ini berarti istilahnya kemampuan untuk membaui sesuatu tuh hilang. Ya, kehilangan rasa bau. Nah, penyebabnya bisa aja penyumbatan di rongga hidung, entah itu ada tumor atau polip. Yang jelas istilahnya si reseptor pembau itu mungkin akan terganggu kerjanya. Jadi, atau misalkan karena infeksi virus, ya mungkin sekarang yang masih hangat-hangatnya itu gejala anosmia itu bisa ditemukan pada penderita atau pasien COVID-19 gitu ya, karena disinyalir si virus ini bisa menyumbat bagian reseptor-reseptor pembau atau bagian si sel-sel olfaktori yang ada di bagian atap hidung. Nah, selain reseptornya yang terganggu, anosmia ini juga bisa terganggu mungkin saraf yang lainnya gitu ya, entah itu saraf kranial pertamanya gitu ya, atau bulbus olfaktorius, atau misalkan mungkin korteks otaknya, entah karena ada benturan atau ada tumor atau apapun gitu ya, sehingga bisa menyebabkan anosmia juga. Oke. Berikutnya berarti ini indera terakhir ya, itu indera pendengaran. Nah, ini yang indera khususnya adalah telinga. Kalau kalian lihat struktural, ada yang warnanya coklat ini. Yang coklat ini adalah bagian luar dari telinga, sementara yang warnanya purple ini bagian telinga tengah, dan yang warnanya biru ini masuknya telinga dalam. Yang telinga luar kalian bisa lihat ini ada daun telinga, kemudian ada saluran telinga, ya. Sementara telinga tengahnya ini ada membran timpani dan juga ada tulang-tulang pendengaran, serta ada saluran Eustachius. Kemudian yang warna biru ini adalah rumah siput ya. Di sini kalian bisa menemukan ada kanalis semicircularis, kemudian ada vestibular, serta ada organ korti yang ada di bagian koklea. Ini sekilas dari gambar. Oke. Nah, ini untuk telinga luar ya. Tadi ada daun telinga sama saluran telinga luar. Daun telinga ini perannya untuk mengumpulkan getaran suara. Ya, jadi dikumpulkan, nanti getaran tersebut
akan dilanjutkan ke saluran telinga luar. Nah, untuk saluran telinga luar sendiri ini panjangnya kurang lebih 2,5 cm. Ya, dan di dalamnya itu banyak mengandung kelenjar sebasea atau sejenis kelenjar lemak. Dia bisa menghasilkan serumen atau kotoran telinga. Nah, sebetulnya secara berkala tanpa dikorek-korek pun itu si kotoran telinga itu normalnya bisa keluar, karena kan ada gerakan-gerakan otot-otot gitu ya ketika kita bicara atau kita ngobrol atau apapun gitu ya, itu sebetulnya bisa membantu pengeluaran kotoran secara normal ya. Nah, kemudian si serumen sama rambut telinga, itu kan di situ juga ada rambut-rambut telinga ya. Itu bisa berperan sebagai protektor juga. Bisa mencegah benda asing masuk ke dalam telinga. Oke, kemudian telinga tengah. Telinga tengah ini tadi ada membran timpani atau gendang telinga. Kemudian juga ada tulang-tulang pendengaran. Ada 3 ya, ada 3 tulang pendengaran. Mungkin kalau kalian masih ingat itu tulangnya kalau kita bahasakan itu ada martil, kemudian ada landasan sanggurdi gitu ya. Martil, landasan, sanggurdi. Atau boleh kita menggunakan istilah lain, ada malleus, incus, sama stapes. Oke, jadi martil nama lainnya malleus, landasan kita sebutnya juga incus, dan sanggurdi nama lainnya adalah stapes. Nah, untuk malleus sendiri, malleus itu kan yang paling depan ya, jadi dia nempelnya pada membran timpani, kemudian incusnya itu ada di tengah, dan bagian stapes atau yang paling belakang dia menempel pada tingkap oval dari telinga dalam. Ya, tingkap oval di rumah siput. Nah, kemudian tuba eustachius. Kalau tuba eustachius ini perannya menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring atau tenggorokan. Perannya untuk apa sebetulnya? Itu untuk menyeimbangkan tekanan udara yang ada di luar dengan tekanan telinga tengah. Jadi tekanan di telinga tengah itu dipertahankan untuk selalu normal gitu ya. Nah, misalkan pada kondisi tertentu ketika tekanan udaranya mengalami perubahan, misalnya ketika kalau yang pernah naik pesawat nih, ketika kita misalkan naik pesawat itu kan tekanan udaranya ubah ya sebetulnya. Itu kerasa ada dengungan atau pengang yang nggak nyaman di telinga. Ya, karena memang adanya perubahan tekanan udara. Nah, biasanya suka diinstruksikan kalau nggak makan permen itu nganga gitu ya. Karena ketika nganga itu tujuannya itu supaya tekanan udara di telinga tengah juga kembali normal. Jadi sebab udaranya nanti bisa keluar masuk lewat si tuba eustachius. Itu kan di bawah itu tekanannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan di atas. Gitu. Ketika di atas tekanannya rendah sehingga terjadi perubahan tekanan pada telinga tengah, gitu ya. Kita nganga tujuannya supaya ada udara yang masuk ke telinga tengah untuk menyeimbangkan tekanan yang ada di telinga tengah, gitu ya. Oke, berikutnya ini kalau kita lihat ada gambarnya ya. Ini yang si tulang-tulang pendengaran tadi. Ini berarti membran timpaninya. Ini adalah malleus yang warna merah, kemudian yang hijaunya incus, dan yang lebih soft, yang lebih krem ini stapes. Stapes ini nanti berhubungan dengan cochlea. Itu tingkap oval dari cochlea. Dan inilah yang kita sebut sebagai tuba eustachius. Oke, terakhir adalah telinga dalam atau kita nyebutnya sebagai labirin. Nah, untuk labirin sendiri atau telinga dalam itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada kanalis semisirkularis atau kita nyebutnya gelung. Nah, kanalis semisirkularis ini ada 3 saluran tegak lurus gitu ya. Dan bagian dasarnya menggelembung. Nah, itu kita sebutnya sebagai ampula. Perannya itu sebagai reseptor gravitasi. Di dalam kanalis semisirkularis ini ada cairan-cairan yang nanti berperan untuk menyampaikan atau istilahnya apa ya, mempertahankan gitu ya kondisi si kanalis semisirkularis. Nah, itu kita sebut sebagai cairan perilin. Letaknya ada di bagian belakang dari labirin. Jadi paling belakangnya itu adalah si kanalis semisirkularis. Nanti kita lihat lagi gambarnya. Kemudian ada vestibulum. Vestibulum ini terdiri dari sacculus dan utriculus. Letaknya ada di tengah-tengah labirin. Jadi kalau belakangnya itu adalah kanalis semisirkularis, maka tengahnya adalah vestibulum yang terdiri dari sacculus dan utriculus. Nah, ini berupa kantung-kantung juga sama ini mengandung perilin ya. Untuk sacculus dan utriculus, dia mengandung makula. Nah, makula ini di dalamnya ada otolit. Otolit ini pun berperan sebagai reseptor gravitasi. Dan sama halnya pada bagian ampula yang ada di kanalis semisirkularis. Jadi si kanalis semisirkularis bersama-sama dengan vestibulum ini perannya itu untuk keseimbangan tubuh, menjaga keseimbangan tubuh. Makanya ada reseptor gravitasi di situ.
Nah, bicara tentang keseimbangan tubuh, nanti kategorinya sebetulnya ada 2 kategori. Yang pertama ada keseimbangan statis dan juga keseimbangan dinamis. Nah, keseimbangan statis yang ada di atau yang bisa kita lakukan gitu ya, keseimbangan statis itu berkaitan misalkan kalian lagi berdiri tidak jatuh, atau misalkan tahu posisi letak kepala itu lagi berbaring itu belok ke kiri kah atau ke kanan kah, itu bisa kalian pertahankan gitu ya. Itu namanya keseimbangan statis. Nah, yang berperan dalam keseimbangan statis adalah sacculus dan utriculus. Otolit tadi ya. Kemudian kalau yang keseimbangan dinamis berarti keseimbangan untuk mempertahankan diri dari multi arah gitu ya. Misalkan ketika kalian berlari, menari, joget gitu ya, muter-muter, itu kalian tidak jatuh karena tubuh punya keseimbangan dinamis. Nah, yang berperan untuk keseimbangan dinamis itu adalah salah satunya adalah canalis semicircularis. Dan tentunya keseimbangan itu nanti akan berkoordinasi dengan bagian otak kecil, ya kan? Otak kecil itulah yang mengatur keseimbangan juga. Oke. Ini kita lihat lagi. Nih ya. Jadi kalau ini adalah labirin atau rumah siput, bagian depannya itu yang ini yang kayak cangkang siputnya ini ya. Tengah-tengahnya itu adalah sacculus utriculus, kemudian belakangnya adalah canalis semicircularis. Baru dari nanti ini juga akan berkaitan dengan saraf pendengaran. Oke, nah sementara untuk reseptornya sendiri, reseptor pendengaran atau si fonoreseptor itu ada di mana? Karena kan tadi yang dibahas di canalis semicircularis sama si sacculus utriculus itu bukan reseptor pendengaran, tapi lebih reseptor gravitasi untuk keseimbangan. Jadi mereka sebetulnya nggak ada kaitannya dengan proses pendengaran. Nah, untuk proses pendengaran sebetulnya adanya di bagian ini ya, di bagian kohleanya. Gitu. Kohlea, dia mengandung perilim dan endolim yang berperan penting dalam menghantarkan rangsangan. Ya, jadi di bagian kohlea juga selain ada perilim dan endolim, itu ada organ korti. Organ korti inilah yang merupakan fonoreseptor. Gitu ya, dia dilengkapi dengan silia-silia yang bisa berperan untuk merubah rangsang getaran suara itu berubah menjadi impuls. Gitu ya. Nah, ini untuk bagian kohlea. Jadi kalian bisa fokus ke sini saja, ke bagian organ korti. Nah, ini adalah reseptornya. Jadi di bagian organ korti ini nanti ada silia-silia, gitu ya. Si reseptor berupa organ korti inilah yang nanti akan merubah rangsang berupa getaran, dirubahlah menjadi impuls untuk nanti diteruskan ke saraf yang ada di kohlea. Ya, saraf pendengaran, atau kalau pendengaran berarti masuknya saraf kranial ke-8, saraf auditori, lalu nanti akan berlanjut ke lobus temporal belakang untuk diinterpretasikan. Ini alur pendengarannya. Yang pertama itu getaran suara. Jadi getaran suara yang diterima itu kan pertama itu akan dikumpulkan dulu gitu ya, dikumpulkan di daun telinga, kemudian masuk ke saluran telinga luar. Berikutnya ini akan menggetarkan membran timpani. Ingat rutenya ya, tadi ada membran timpani, kemudian tulang-tulang pendengaran, 3 tulang pendengaran ikut bergetar juga. Kemudian menggetarkan perilim dan endolim yang ada di bagian labirin atau di bagian kohlea, sampailah menuju ke apa istilahnya reseptor gitu ya, reseptor yang ada pada organ korti. Di getaran yang berasal dari perilim dan endolim ini pun akan ikut menggerakkan silia pada organ korti. Nah, ini diinterpretasikan atau dirubah dulu menjadi impuls. Nah, impulsnya dilanjutkan ke saraf auditori atau saraf kranial ke-8, lalu lanjut ke talamus, dari talamus dilanjutkan ke lobus temporalis belakang untuk diinterpretasikan suara apakah itu, gitu ya, sehingga kalian bisa mendengar sesuatu. Begitu. Jadi sekali lagi yang perlu dilihat itu untuk membedakan peran dari setiap indera itu berkaitan dengan koordinasi, lihat jenis sarafnya, terutama saraf kranial dan bagian otak mana yang berperan untuk menginterpretasikan. Ya, jadi kalau saya review untuk pendengaran itu kan berarti saraf kranial ke-8 ya, saraf auditori. Kalau untuk pembau berarti saraf olfaktori, saraf kranial pertama. Kalau untuk perasa itu saraf kranial ke-7 dan ke-9, ya kan, saraf fasial sama glosopharyngeal. Untuk penglihatan berarti saraf optik atau saraf kranial ke-2. Gitu. Oke, ini sama saja sebetulnya urutan tadi ya, dari mulai telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, ini salah satu kelainan klinik yang berkaitan dengan pendengaran itu adalah tuli.
Jadi tuli itu bisa kita kategorikan ada tuli konduktif sama tuli saraf. Bedanya tergantung dari penyebabnya. Kalau tuli konduktif ini penyebabnya itu menyebabkan gangguan transmisi suara ke kornea. Jadi sebelum masuk ke sarafnya, jadi nggak ada berkaitan dengan saraf. Artinya yang rusak mungkin bisa ada di saluran telinganya yang terganggu, mungkin ada kotoran yang numpuk, gitu ya. Itu juga bisa menghambat transmisi dari si rangsang, gitu ya. Kemudian juga bisa aja ada infeksi di membran timpani atau kerusakan di tulang-tulang pendengarannya, gitu ya, sehingga menyebabkan transmisi dari getaran suara itu terhambat. Kalau tuli saraf ini arahnya atau penyebabnya itu yang rusak adalah saraf-sarafnya atau reseptornya. Mungkin bisa reseptor yang ada di kornea, ya, si organ korti tadi, atau mungkin di saraf kranial ke-8, ya, saraf auditori, atau bisa juga mungkin di otaknya, bagian lobus temporal belakang gitu yang mengalami kerusakan. Jadi pembedanya itu. Oke, kemudian otitis media. Kalau otitis media ini kita sebutnya radang telinga tengah, terutama yang sering mengalami peradangan si membran timpaninya. Gitu ya. Ini biasanya penyebabnya dari infeksi bakteri atau infeksi virus tertentu. Yang jelas pasti sakit lah, rasanya pasti sakit, gangguan pendengaran jelas akan terasa gitu ya, terasa adanya gangguan pendengaran, bisa demam juga sampai berdarah gitu ya. Oke. Kemudian ada motion sickness, ini juga sempat dibahas kayaknya, pernah ditanyakan berkaitan dengan motion sickness ketika bahas pencernaan kalau nggak salah ya. Nah, ini untuk motion sickness kita sebutnya mabuk perjalanan. Sebetulnya motion sickness ini penyebabnya lebih ke gangguan fungsi vestibular. Vestibular itu tadi kan keseimbangan ya, keseimbangan di telinga dalam itu mengalami gangguan karena adanya rangsangan yang terus-menerus gitu ya dari perjalanan. Itu ada rangsangan gerakan-gerakan yang mungkin tidak teratur, terjadi getaran-getaran tertentu yang menyebabkan impuls-impuls dari labirin atau di telinga dalam itu bisa dijalarkan ke pusat-pusat muntah. Pusat muntah itu yang ada di korteks otak atau di medula oblongata. Ya, sehingga ya terasa mual dan rasanya ingin muntah. Gitu. Ya. Tapi biasanya untuk motion sickness pun ini tergantung pembiasaan. Tapi kalau misalkan dibiasakan untuk terus mengalami perjalanan atau melakukan perjalanan, nanti tubuh sendiri itu akan terbiasa dengan getaran-getaran yang dihasilkan ketika suatu perjalanan gitu ya. Dalam suatu perjalanan itu akan membiasakan tubuh kita untuk beradaptasi sehingga motion sickness sebetulnya bisa sembuh ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu pembahasan dari saya berkaitan dengan sistem indera. Semoga kalian tidak puas. Terima kasih untuk yang sudah menyimak pemaparan tentang sistem indera ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau suaranya mungkin tadi sedikit kurang jelas atau ada terganggu, saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.